Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. Melanjutkan festival sebelumnya, Satoshi mengikuti sebuah turnamen demi menantang salah satu trainer terkuat di kota itu. Satoshi dan kawan-kawan sedang diajak jalan-jalan Ibu Hikari menikmati Twin Lake Festival. Hingga Satoshi tak sengaja bertabrakan dengan Jun. Sudah lama sekali ia tidak berjumpa dengan Satoshi. Jun bilang ia menghadiri festival ini karena ingin mengikuti battle turnamen. Mendengar hal ini, Satoshi yang tertarik diajak berlatih bersamanya. Hikari disuruh menyusul mereka berdua. Sementara ibunya dan Takeshi menangani sisanya. Rupanya salah satu penjaga stand absen karena sakit. Jadi Takeshi menawarkan diri untuk menggantikannya. Di tengah hutan, Satoshi dan Jun mengadakan latihan dengan Pikachu versus Heracross. Saat latihan sedang berlangsung, Jun melihat ada satu yang melintas di atas langit. Selagi mengadakan pengejaran, mereka melihat sebuah sirkus yang digelar oleh para Pokemon, serta satu yang kini bertengger di atas tenda sirkus itu. Mungkin sirkus ini ada hubungannya dengan festival yang diadakan di kota. Namun anehnya, mengapa lokasinya jauh sekali di dalam hutan ini? Tak lama kemudian muncul Badut yang mengajak mereka masuk ke dalam tenda. Badut itu mengatakan ini merupakan pintu masuk menuju masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ketika sampai di pintu depan, mereka melihat cahaya bersinar terang dari balik pintu itu. Satoshi seketika terbangun di tempat yang tidak ia kenali, dan teman-temannya kini menghilang entah kemana. Satoshi juga melihat beberapa Pokemon berukuran raksasa melintas di hadapannya. Satoshi menyangka ia pasti sedang bermimpi, namun keadaannya terlalu nyata untuk disebut seperti itu. Kemudian Satoshi berlari dari kejaran para Pokemon yang mengincarnya. Segera Satoshi masuk ke dalam lubang untuk menghindari para Pokemon itu. Lalu Satoshi melihat Natu dan mengikutinya. Di sisi lain, Hikari juga tidak menemukan teman-temannya. Sama seperti Satoshi, ia juga melihat banyak Pokemon raksasa. Melihat ada Natu, Hikari berniat menangkapnya. Akan tetapi saat itu Pokeballnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sementara Jun duduk di tebing dan begitu menikmati pemandangan. Jun yang memang ingin menangkap Natu segera bergerak ketika melihatnya. Berpindah ke Takeshi yang diamanahkan untuk menjaga stand. Ia pun mengeluarkan Pokemon untuk membantunya. Tepat di seberangnya ada tim Rocket yang membuka stand juga. Musashi kesal sekali karena tidak ada satupun pelanggan yang bisa menangkap Golden. Kojiro mintanya untuk bersabar karena sekarang di hadapan mereka ada seorang pria yang diduga sebagai Golden Master Scoop. Meski sudah berjuang susah payah, nyatanya stand sebelah lebih ramai dibandingkan punya Takeshi. Semuanya terpukau dengan aksi Master yang bisa menangkap banyak Golden dengan sekali sabet. Merasa tertantang, Kojiro lantas menantang Master untuk cepat-cepatan menangkap Golden dengan batasan waktu sekitar 10 menit. Langsung saja keduanya menampilkan aksi menangkap Golden secepat kilat. Sayangnya Master tak sengaja mematahkan jaringnya, sehingga Kojiro yang mendapatkan lebih banyak dinyatakan sebagai pemenangnya. Tidak hanya diakui sebagai Master yang baru, tim Rocket juga sukses menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Tim Rocket mendapat apresiasi hasil dari kerja keras mereka hari ini. Jun mengoleskan madu di pohon agar Heracross-nya datang, sama seperti waktu ia menangkapnya dulu. Tentunya yang datang kini dalam bentuk Heracross raksasa. Sementara Satoshi dikejar-kejar Spearow dan diselamatkan Pikachu yang kini telah berubah menjadi raksasa. Kemudian mereka kabur dari Spearow yang membawa lebih banyak kawanannya. Hal ini mengingatkan Satoshi saat ia dan Pikachu dikejar-kejar Spearow di episode pertama. Ketika dalam keadaan terdesak, Pikachu stop dan mengajar semua Spearow itu untuk menyelamatkan Satoshi sekali lagi. Setelahnya hujan reda dan mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Hikari saat itu ditangkap Ariados. Lalu Piplup muncul menyelamatkannya dari cengkeraman Ariados. Dengan serangan yang sama pada awal bertemu Hikari, Ariados pun dapat dikalahkan. Ketiganya dipertemukan lagi saat sama-sama mengejar Natu. Natu itu menciptakan ilusi memunculkan tenda sirkus yang hanya bisa dilewati setelah mengalahkan Kameru. Akan tetapi serangan mereka tidak ada satupun yang berefek terhadapnya.
Jun yang tahu cara mengalahkannya menyuruh teman-temannya untuk menyerang bagian samping Kameru, hingga ia meletus dengan sendirinya. Dengan dikalahkannya Kameru, mereka pun dibawa kembali ke dunia yang asli. Tak sengaja mereka bertemu dengan ayah Jun, Korotsugu. Ia menjelaskan bahwa Pokemon itu membawa mereka melihat kembali masa lalu, agar kenangan itu tetap terjaga. Mereka kembali ke festival dengan hati yang puas. Sedangkan Takeshi hingga sore harinya belum juga mendapatkan satupun pelanggan. Korotsugu sangat terkenal sekali hingga kedatangannya disambut oleh semua orang. Itu dikarenakan Korotsugu adalah seorang frontier battle, sekaligus leader battle tower. Satoshi langsung bersemangat untuk menantangnya bertarung, tapi tidak segampang itu kalau ingin menantang ayahnya, kata Jun. Ada turnamen yang diadakan besok, dan pemenangnya berkesempatan melawan Korotsugu. Satoshi pun akan mendaftar turnamen itu. Sepulangnya, Ibu Hikari menceritakan betapa hebatnya ayah Jun. Perlu strategi yang matang kalau ingin mengalahkannya. Takeshi jadi ingin melawan Korotsugu juga, namun sadar Kro Agungnya tidak tertarik sama sekali. Hari ini merupakan hari penutupan festival yang akan diakhiri dengan diadakannya turnamen. Bersiap menyambut kedatangan Korotsugu, namun kenyataannya ia belum datang-datang. Korotsugu saat itu mampir di stand tim Rocket. Ia mengajak Satoshi dan kawan-kawan bersantai sejenak sebelum memulai acara. Begitu mendengar namanya dipanggil Ibu Hikari, Korotsugu langsung bergegas lari ke sana. Dengan kehadirannya, maka turnamen pun resmi dibuka dengan sistem 1 versus 1 hingga sang pemenang berkesempatan melawan Korotsugu sendiri. Seiring berjalannya waktu, para trainer menunjukkan kemampuan mereka hingga Satoshi dan Jun bertemu di babak final dan mengadakan pertempuran Pikachu versus Empoleon. Setelah bertarung cukup sengit, Satoshi berhasil mengalahkan Jun dan mengamankan posisi akhir. Satoshi terkejut ketika Korotsugu mengeluarkan Riperior, Pokemonnya yang belum pernah terkalahkan. Sempat bimbang, Satoshi akhirnya memutuskan untuk memilih Grotle karena yakin dengan kemampuannya. Jun pikir Satoshi terlalu meremehkan ayahnya. Grotle pun memulai dengan energi ball yang tidak sedikit pun melukai Riperior. Berkat Rock Polish, Riperior mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Ia melancarkan Sandstorm untuk mengurung Grotle. Lanjut Rock Cracker yang masih bisa diterima Grotle. Satoshi merintahkan Grotle sintesis. Setelah keadaannya sudah pulih, Razor Leaf mematahkan Sandstorm. Riperior menerjang dengan Mega Horn, membenturkannya ke energi ball yang baru saja dilancarkan Grotle. Hal ini menyebabkan aura hijau keluar dari punggung Grotle. Dengan kemampuannya yang baru itu, Grotle menciptakan bebatuan yang ia panjat dengan Rock Climb dan menghantam lawannya hingga pada titik puncaknya. Korotsugu masih tenang dan memerintahkan Rock Cracker dalam jarak yang dekat. Grotle dihantam sampai hancur dan kalah dalam sekejap. Jadi yang menang adalah Korotsugu. Sedikit kecewa, tapi Satoshi cukup puas dengan perkembangan Grotle. Korotsugu juga menyerahkan trofi karena Satoshi telah memenangkan turnamen hari ini. Satoshi lalu menceritakan bagaimana rasanya bertarung melawan Korotsugu, mengingatkannya lagi pertandingan melawan Shinji sebelumnya. Ternyata butuh lebih dari sekedar Pokemon yang kuat kalau ingin memenangkan pertandingan. Hikari yang menyaksikan pertandingan Satoshi sebelumnya terinspirasi untuk membuat gerakan baru untuk Pokemon kontesnya. Korotsugu menyarankan Satoshi untuk menuju ke Sunisword Gym. Ia yakin gym leader itu akan terkejut dengan kemampuan bertarung Satoshi. Bagi tim Rocket, ini adalah hari kesuksesan, karena semenjak awal festival hingga akhir, mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan. Keesokan harinya, Hikari dan kawan-kawan pamit menuju kota berikutnya. Jun pun memutuskan untuk ikut, karena kebetulan mau ke Sunisword City juga. Satoshi dan kawan-kawan menemukan tower yang tinggi sekali. Sesaat kemudian, tim Rocket yang menyamar mengajak mereka masuk ke dalamnya. Setibanya di dalam, Satoshi dan kawan-kawan jatuh tepat ke perangkap yang telah dipersiapkan. Mereka dikurung di sebuah ruangan dan menyaksikan tim Rocket yang mengolok-olok Satoshi dan kawan-kawan. Selanjutnya, tim Rocket naik ke lantai atas dan tak sadar ada Togepi yang menyelinap masuk ke dalam tower. Namun penampilan Togepi ini sangat mencurigakan sekali.
Tim Rocket merayakan kemenangan mereka yang telah mempersiapkan semua ini dari uang hasil festival sebelumnya. Togepi yang sekarang berada di lantai yang sama, masuk ke dalam gudang makanan dan melahap semuanya. Tim Rocket yang mendengar suara ribut-ribut pergi ke gudang dan mengeceknya. Mereka menemukan semua makanan telah lenyap. Di sebelahnya mereka mendengar lagi suara yang sama, yang ternyata berasal dari Togepi yang sedang makan pisang. Ia melemparkan kulit pisang itu ke arah Nyasu, sehingga Nyasu marah dan menyerang balik. Namun dalam sekejap Togepi itu menghilang. Tim Rocket melihat Togepi yang tergeletak di lantai. Hanya saja ini bukan Togepi yang mereka cari, karena penampilannya yang berbeda. Tim Rocket pun melepaskan Togepi itu dan melanjutkan pencarian. Sayangnya mereka tidak tahu Togepi yang mereka cari memang yang ini. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan para Pokemon untuk menghancurkan kandang agar mereka bisa keluar. Namun ternyata kandangnya sangat tahan terhadap serangan apapun. Kebetulan ada Togepi, jadi mereka minta tolong agar dibebaskan. Togepi lalu mengajak mereka naik ke lift. Ketika keluar, Satoshi dan kawan-kawan lagi-lagi terjatuh ke bawah. Togepi sama sekali tidak menolong mereka dan malah memasang wajah yang mencurigakan. Togepi lalu berpura-pura mengajak tim Rocket ke suatu ruangan. Ia mempermainkan tim Rocket dengan segala hal yang mereka sukai. Contohnya Kojiro dengan tutup botolnya, Musashi koleksi bajunya, dan Nyasu yang ingin dibanja bos Sakaki. Sekali lagi Togepi membebaskan Satoshi dan kawan-kawan. Diajak ke lift, namun begitu keluar mereka kembali terjatuh ke lubang yang sama. Dipikir-pikir sepertinya Togepi ngeprank mereka. Namun saat melihat Togepi itu menangis minta maaf, Satoshi dan kawan-kawan pun kembali percaya dengannya. Akan tetapi mereka semua termakan rayuan manis Togepi, dan mereka pastikan Togepi itu harus diberi pelajaran. Sesudahnya Togepi menemui tim Rocket dan mengirimkannya ke kandang yang sama dengan Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket segera menyerang Togepi, namun sesaat ia menghilang langsung berubah jadi mode yang baik. Dan ia pun melepaskan Satoshi dan kawan-kawan. Akhirnya setelah mereka berdiskusi, terungkaplah hanya ada satu Togepi yang mempermainkan mereka semua. Saat hendak menyerang, Togepi melancarkan attack untuk menstop tidak hanya Nyasu, melainkan Pikachu, Piplup, dan juga Kuragung. Mereka semua dibawa kabur naik lift. Satoshi dan kawan-kawan serta tim Rocket mengejar lewat tangga karena lift sudah di-shutdown oleh Togepi. Togepi menyuruh budaknya untuk menerbangkan roket yang tersembunyi di tower menuju ke luar angkasa. Untuk menyadarkan para Pokemon, Happy ini menampar mereka semua satu persatu dan mengadakan pertempuran melawan Togepi. Saat itu Rayquaza mendekat melancarkan Hyper Beam. Meski luput, cukup untuk mendorong roket itu kembali ke bumi. Dengan bantuan para Pokemon, roket itu pun bisa kembali dikendalikan dan siap mendarat dengan parasut. Namun akibat pertarungan Happy ini, Togepi yang terus berlanjut tak sengaja membakar parasut sehingga mereka terjatuh ke bawah. Tidak disangka-sangka Togepi lah yang justru menyelamatkan mereka semua. Ia sudah puas mengganggu mereka dan akan kembali lain waktu. Satoshi dan kawan-kawan baru ini menemui Togepi yang jahat, namun tidak bisa menyimpulkan alasan dibalik tindakannya.